Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili bi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. وقال أيضا ورفعنا لك ذكرك والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ثم ما بعد. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurulillah, malam ini kembali kita melanjutkan bacaan kita, yakni bacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Materinya malam ini adalah terkait dengan alas tidurnya Rasulullah. Ya. Yaro nabi tak nak komatin roy agak kasorongan springbega ya rega kasoro nomor 2, nomor 3, nomor siaga. Ya. Atau jangan-jangan tempat tidur Nabi itu adalah dipan biasa. Ya, pada panrung-panrungnya. Nah, ini yang kita mau lihat. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi Aisyah itu mengatakan, "Innama kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min adamin hashuhu lifun." Ya. Jadi Aisyah itu pernah mengatakan, ya, bahwasanya alas tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya terbuat dari kulit binatang. Ya. Jadi alas tidurnya Nabi itu terbuat dari kulit binatang yang diisi dengan sabut pelepah daun kurma. Ini ruka surukna Nabi ta. Jadi alhamdulillah di umana syukur ki maraja sabayiru di kasurota kau mualisana. Ya Nabi ta Yero aganna sana kainna itu dari kulit binatang. Taperena yero nabita kulit binatang. Yana rukuli ditaroi aga sana daun karoma supaya empu irasana gitu. Ya. Luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata alas tidurnya Nabi itu adalah terbuat dari kulit yang kemudian diisi sabut pelepah daun kurma. Itulah spring bednya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini umatnya ini sangat bersyukur karena kadang di antara kita itu spring bednya itu ya
netep paki matinro ni ya lubeni moto saking empuknya itu bisa dibayangkan. Tapi ru kasih Nabi tak, masya Allah, itu spring-bednya ternyata alas tikarnya itu adalah kulit binatang supaya reke dena makasararo ditaruh-taruh tu ni dau karoma supaya mapeca-peca isa dina reko liu kiku dia se. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya. Ada juga hadis yang diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad an abihi. Ya. Jadi orang tuanya Ja'far bin Muhammad ini pernah bertanya kepada Aisyah. Ya. Qala. Jadi su'iltu Aisyah atau su'ilat Aisyah. Ya, su'ilat Aisyah. Aisyah itu pernah ditanya, maka firashu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitik. Jadi Aisyah itu pernah ditanya, bagaimana alas tidur yang biasa dipakai Rasulullah di rumahmu wahai Aisyah? Yero nabita ku di bolata Aisyah, yero kasorok laro tikarnya itu apa? Ya. Qalat min adamin hashuhu min lifin. Nah, itulah jawabannya. Aisyah mengatakan alas tidurnya Nabi itu terbuat dari kulit hewan yang diisi dengan sabut pelepah daun kurma. Ini hadis yang kedua. Wasu'ilat Hafsah. Nah, istrinya lagi yang lain yang ditanya, Hafsah. Kayak Nabi kan ada beberapa istrinya kan. Tentu di masing-masing istrinya itu ada tempat tidurnya khusus. Kalau di rumahnya Aisyah, tempat tidurnya Nabi itu alas tikarnya itu adalah kulit hewan yang kemudian dikasih daun pelepah kurma. Ya. Nah, Hafsah ditanya, maka firashu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitik. Ya. Apa alas tidurnya Nabi di rumahmu wahai Hafsah? Nah, itu si jawaban Hafsah. Qalat mishan nathnihi sinyataini fayanamu alaihi. Hafsah menjawab, dia mengatakan alas tidurnya Nabi itu berupa selembar kain dari bulu hewan. Nah, selembar kain dari bulu hewan. Kalau yang tadi itu kulit hewan, ini bulu hewan yang kami lipat menjadi dua, kemudian beliau tidur di atasnya. Jadi bulu hewan yang dilipat dua. Aku ni riasi Nabi tarumatinro. Itulah alas tidurnya Nabi. Ini di rumahnya Hafsah. Ya. Ya. Falamma kana dzata lailatin, ya. Hingga pada suatu malam, jadi Aisyah menceritakan, hingga pada suatu malam, qultu law sanaituhu arba'a sinyatin lakana awta'a lahu fatasnainahu lahu bi arba'i sinyatin. Ya, hingga pada suatu malam kata Aisyah, aku berpikir untuk menambah lipatannya menjadi 4 lipatan agar lebih nyaman bagi Nabi. Jadi iro dendre Nabi ta dua lapi iro na pancaju dua lapi dendre iro
kulit bulu hewan ya. Tapi suatu ketika Aisyah itu melipatnya menjadi empat lipat. Napa jadi apa ilapina supaya lebih menyamangi nasihat di Nabi tak kumatin ro empu cede. Ya. Lalu kemudian Hafsah mengatakan, "Falamma asbaha." Ya. Ketika Nabi itu sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya ya, qala ma farashtum lil lailah. Nabi bertanya, alas tidur apa yang disediakan tadi malam? Betuanna Nabi itu bertanya kepada Hafsah, alas tidur apa yang kamu buatkan saya semalam wahai Hafsah? Nolle memetin rona Nabi ta jadi makutanai. Ya. Jadi kata Hafsah, qulna huwa firashuka illa anna sanainahu bi arba'i sinyatin. Ya. Jadi Hafsah itu mengatakan, alas tidur yang biasa engkau pakai wahai Rasulullah. Jadi alas tidurnya itu juga. Cuman kata Hafsah, saya melipatnya menjadi 4. Ya. Menjadi 4. Ya. Wa auta'u laka, agar lebih nyaman bagimu wahai baginda Nabi. Ya. Supaya memetin rota. Ya. Apa kata Nabi? Qala rudduhu li halatihi al-ula. Jadi Nabi mengatakan ke istrinya Hafsah, coba jadikan kembali 2 lipat, 2 lapis. Jangan sampai 4 lapis. Kenapa? Fa innahu mana'atni wa ta'atuhu salati al-lailatah. Karena gara-gara 4 lipat itu memakna setin roku nade umotok masuk pajak tahajud natar. Kita ro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya ya ro Nabi 2 lapis alas tidurnya. Kemudian Hafsah menjadikan 4 lapis supaya lebih empuk, lebih enak. Dan ternyata Nabi memang tidurnya nyenyak sampai-sampai dia tidak bangun tahajudan. Sehingga dia bertanya kepada Hafsah, itu alas tidur apa? Hafsah mengatakan, alas tidur yang dipakai Nabi itu juga yang selama ini dipakai. Cuman katanya kata Hafsah, jadikan 4 lipat supaya Nabi itu agak enak tidurnya. Jadi Nabi mengatakan tidak, kembalikan menjadi 2 lipat, karena gara-gara empuknya itu 4 lipat itu, gara-gara itu saya nyenyak tidur sampai-sampai saya tidak bangun salat tahajud. Ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi memang Bapak Ibu sekalian, ya tentu saja dia adalah seorang yang begitu mulia, ya, dan seorang yang sangat ya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian ya hidupnya itu dijalani dengan apa adanya. Sampai-sampai ketika tidurnya begitu nyenyak gara-gara terlalu empuk tempat tidurnya, dia meminta supaya biasa-biasa saja, agar itu tidak menjadi sebab Nabi tidak bangun salat tahajudan. Ya, karena memang di dalam Al-Qur'an itu kalau kita mau melirik bagaimana ibadahnya Nabi di malam hari, ya, itu di dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir itu disebutkan, ya,
inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad tahu bahwa engkau di malam hari itu terbangun beribadah sepertiga malam pertama. Ya, sepertiga malam pertama atau seperdua malam atau sepertiga malam terakhir. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan sekelompok sahabat yang ada bersamamu. Jadi ada beberapa sahabat Nabi juga yang mengikuti cara atau waktu ibadahnya Nabi. Jadi itu Nabi ternyata dalam bahasa Al-Quran itu ibadahnya itu di malam hari itu maksimal 8 jam. Karena sepertiga malam pertama berarti kan 8. Ya. Atau seperdua berarti kan 6 jam. Kan 10-2 jam ilana siwani. Berarti seperdua berarti kan 6 jam. Atau sepertiga malam terakhir berarti 4 jam. Jadi inilah ibadahnya Nabi setiap malam, bukan di siang hari ini, tapi di malam hari. Ya, minimal lada ibadahnya Nabi ta 4 jam rilalana siwani. Bukan sehari semalam, tapi di malam hari 4 jam. Itu minimal sekali. Ya, terkadang 6 jam. Atau terkadang malah sampai 8 jam. Ya, siapa yang mengikuti Nabi dari kita? Maka ada 8 jam kita beribadah di malam hari. Ya. Atau 6 jam kita beribadah di malam hari, atau 4 jam kita beribadah di malam hari. Dan dijaji megangitin rota daripada ibadat. Ya. Tapi Nabi SAW ya seperti itu. Dan wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak, dan tentu saja sekelompok orang-orang yang bersama dengan Nabi juga ibadahnya ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, bahkan ada yang sampai 8 jam. Ya, itulah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu adalah mengenai masalah alas tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita pindah. Itu bicara tadi tentang alas tidur. Lalu guru kita di dalam kitab ini juga menjelaskan bahwa apakah Nabi juga itu biasa menangis. Nah, lesi masalah nih. Apakah Nabi itu biasa menangis? Ya. Nah, di sini disebutkan oleh guru kita Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu adalah seorang ulama besar mazhab Hambali. Ini muridnya Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Ya, Imam Ibnu Qayyim. Ada kitab yang ditulis Imam Ibnu Qayyim itu namanya Zadul Ma'ad. Ya. Di dalam kitab Zadul Ma'ad itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim ya, bahwa kadar tangisan Nabi itu ya, kadar tangisannya Nabi itu sama dengan kadar senyum dan tawanya Nabi. Jadi yaro Nabi ta narekomelo ki makada siaga egana terina pada senyuman dan tawanya Nabi. Paya tu Nabi ta biasa matu mak bunga. Tapi mak bunga dalam arti yang benar. Ya. Jadi kadang Nabi itu juga bercanda. Ya, bahkan ada seorang ulama yang menulis khusus tentang canda-candanya Nabi. Ya, mas. Ya.
Jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan tangisnya Nabi itu kadarnya sama dengan senyum dan tawanya. Jadi artinya Nabi itu kalau menangis tidak meraung-raung. Karena Nabi itu kalau ketawa, ya ketawanya itu tersenyum. Dia apa ada ini keke, ya kan? Ya kan? Kau perlu masui wa matai, mapedi wetangi nataro micawa. Ya, Nabi dia kan micawa keke makwar. Ya, dia tersenyum. Ya. Tapi Nabi juga ketawa. Ya. Jadi Nabi itu tidak pernah apa istilahnya ketawa terbahak-bahak. Ya. Tidak pernah. Jadi ketika beliau menangis, ya tentu saja air matanya juga berlinang ya. Ya. Dan Imam Ibnul Qayyim mengatakan kalau Nabi itu menangis, dadanya itu apa? Terdengar ada gemuruhnya atau ada getarannya. Jadi age silana runasoge nolle tasidu matukuma terina bitar. Ya tasidu mato. Kira-kira itu yang dimaksud. Dan Nabi itu kalau menangis, ya bisa jadi sebabnya itu adalah karena kasih sayangnya kepada orang yang baru saja meninggal. Jadi Nabi itu kadang menangis kalau ada yang meninggal. Termasuk contohnya itu Nabi itu menangis ketika putranya bernama Ibrahim itu meninggal. Ya, ada hadisnya Nabi mengatakan, ya, tadma'ul ainu wa yahzanul qalbu wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bika ya Ibrahimu lamahzunun. Itu pernyataan Nabi ketika anaknya meninggal dan dia menangis karena anaknya Ibrahim itu menurut sebagian ulama itu ya sekitar umurnya baru 2 tahun. Ya anak-anak mau pakai sih umur 2 tahun nama ate ya, dan itu istrinya dari anaknya istrinya yang bernama ya Maryam Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu yang dihadiahkan oleh Raja Mesir bernama Muqawqis. Ya, itulah yang melahirkan anaknya Nabi bernama Ibrahim. Ya, ada sebagian ulama mengatakan kenapa Nabi itu menamai Ibrahim? Ya, karena ada ulama mengatakan Nabi Muhammad itu wajahnya mirip sekali dengan Nabi Ibrahim. Jadi rutapana Nabi ta nasa saisa atau pandritai pada sisa nasa tapana pangulutan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah yatosiru Nabi ta dari sekian banyak anaknya yang paling mirip mukanya itu adalah Ibrahim itu, anaknya meninggal itu. Makanya natalla Ibrahim. Ya. Jadi anaknya Nabi yang paling mirip mukanya Nabi adalah Ibrahim. Ya, senu-senungan ngikapat ceritanya yero sehingga kemudian Nabi menamakan anaknya ini dengan Ibrahim karena ternyata dari sekian banyak Nabi Muhammad itu lebih mirip mukanya dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi itu menangis bisa jadi karena ada orang yang dia cintai meninggal. Terkadang juga beliau itu menangis karena mengkhawatirkan kondisi umatnya. Coba bayangkan, ya Nabi tak kada terdiwi nasaba na pikiriki umatna. Ini mana yang na pikiriki sehingga dia menangis. Coba bisa dibayangkan. Ya. Ko idi ro tangabuna anak tak wijatan ali pikiri kimagi na toleng emelo si dipikiri kina to terri
Tapi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam termasuk di umat nayih na pikiri sehingga beliau sering meneteskan air mata. Ya, pada kesempatan lain juga kadang Nabi itu menangis gara-gara mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ya kan? Orang yang memang raqiqul qalbi, ya hatinya itu begitu perasa. Ya, tentu ketika mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an itu wajilat qulubuhum. Nah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya, dalam bahasa Al-Qur'an itu selalu gemetar hatinya. Ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an pasti imannya itu semakin bertambah. Ya, semakin bertambah. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, magin ayur biasa diang kalinga ku angka to mangaji mamekkoki. Ya, ku mangaji tawe mamekkoki. Sabab magai makade pong Allah Taala wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Narikoyero aku range ibacai, ya, fastami'u lahu ang kalingay wa ansitu ammakkoko la'allakum turhamun sarikwam mangi riyamasaikum. Ya, maka dai natanatu ya mak baca Quran, maka dah memang canedi mak baca. Tapi maka dah pun Allah Taala narikko ibaca Quran ni namuang kalingai, ang kalinga ni. Narikko ibaca Quran ni namuang kalingai, amakko ko. Ya. Nasaba magai, wadi jaji iro nasaba barakana iro Quran ni diang kalingai. Yari gato mamakko nasabari nariya masyikiri pong Allah Ta'ala. Ya, imonri piero magkada ay dewa makko ya nasabad itu wiseng betuan na monri piero. Yang penting na mga mabaca Quran tawe wading imam makko yari ga wading imam kalingay yang kalinga ni nasaba ito na riko yang kalingay Qurange dibaca katutu baraka na aja mo tu teri. Payro Nabi tak nariko mangkalinga baca Quran teriwi. Koi di deto na perlu ki teri. Paling tidak Bapak Ibu sekalian kau mangkalinga ki matau mak baca Quran mengaji. Ya, betuan na diang kalinga. Masuk na yoro ko angka misalnya angka acara ya. Coding yang kalinga macolingi ya rega mamekko ki alhamdulillah. Ya. Jadi itu Nabi kadang menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Begitu juga Nabi tentu kadang menangis karena begitu mengagungkan Allah. Ya. Dan juga tentu saja Nabi itu menangis karena itu tadi salah satu orang yang dicintainya meninggal. Ini pembahasannya sedikit agak panjang, ya. Tapi intinya Nabi itu ketika meninggal putra putrinya itu dia meneteskan air mata. Karena itu Nabi 7 anaknya. Tiga laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki namanya Abdullah, ada Ibrahim, ya. Siapa lagi satu? Ada namanya Qasim. Jadi Nabi tak telu anak naburane, angkaritalla Abdullah, angkaritalla Qasim, angkaritalla Ibrahim. Ya makun raye appae ritalla Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kalthum, dan ada Fatimatul Zahra. Yang 7 ini semuanya meninggal ketika masih hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dari 7 anaknya ini yang meninggal ketika Nabi masih hidup 6 orang. Ya. Mateni Abdullah, mateni Qasim, mateni Ibrahim, mateni Ruqayyah, mateni Zainab, mateni Ummu Kalsum. Yang 6 ini semuanya meninggal ketika Nabi masih hidup. Yang meninggal setelah Nabi meninggal hanya 1, Panguluta Fatimatu Zahra. Jadi wajar Nabi itu kadang meneteskan air mata. Nasabak pitu muna kasi anak-anak mati mana ngiro, mati mariolo mana ngiro enenge. Ya, yer bawa munri cek di ritallai Fatimah mati setelah Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar dari pengajian kita tentang bagaimana alas tidurnya Nabi dan bagaimana Nabi itu tangisnya. Ya, ternyata Yoro Nabita juga sering atau kadang meneteskan air mata sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke Apang. Ya, siapa tahu ada yang ingin mengomentari, dipersilahkan. Ya, kita lanjutkan. Jadi tadi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menangis karena dia mengagungkan Allah. Dia menangis karena mendengar bacaan Al-Qur'an. Dia menangis karena putranya meninggal, Ibrahim. Ya. Kadang juga Nabi itu menangis karena ada salah seorang sahabatnya yang meninggal. Ya. Seperti yang dicontohkan oleh guru kita di sini, ketika seorang sahabat bernama Utsman bin Maz'um. Ya. Utsman bin Maz'um ini meninggal, itu Nabi menangis. Ya. Ketika juga gerhana matahari, suatu ketika Nabi itu sedang salat, ya, yang disebut dengan salat kusuf, Nabi juga menangis. Bahkan ada doa yang beliau ucapkan dalam salatnya. Dia mengatakan, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim wa hum yastaghfiruna wa nahnu nastaghfiru. Wahai Allah, tidakkah engkau telah menjanjikan kepadaku untuk tidak menimpakan azab kepada mereka selama aku masih bersama mereka dan mereka beristighfar memohon ampun kepadamu. Sungguh kami saat ini sedang beristighfar memohon ampunan. Ya, Nabi menangis karena terjadi gerhana matahari. Ya. Gerhana matahari itu jelas adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam cerita yang lain juga Nabi itu menangis di samping kuburannya salah satu putrinya. Ya. Jadi ada riwayat Nabi itu pernah
menziarahi salah satu kuburan putrinya, dan ternyata di kuburan itu Nabi menangis sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh guru kita Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, ada satu hadis yang disebutkan di dalam kitab ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdullah Ibnu Syikhir dari orang tuanya. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusalli wa li jawfihi azirun ka aziril mirjali minal bukai. Ya, artinya adalah aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang salat malam. Ya. Wali jawfihi azirun, dan aku mendengar semacam suara gemuruh dari dadanya seperti gemuruhnya air yang mendidih. Ka'aziril mirjali mina al-bukai, seperti gemuruhnya air yang mendidih karena beliau menangis. Jadi agak senar tas singa ceritanya. Ya. Jadi iro sahabae makada pernah saya datang suatu malam menemui Nabi dan dia dalam keadaan salat. Ya, ternyata dia menangis dan ada suara itu seperti air yang mendidih. Betuan namuni-muni makwar kuteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitulah tangisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, taci agak istilahnya berbicara rogina. Taci tasidu-sidui mage. Ya, tasenga-senga. Ya, itu dia. Tasenga-senga ya. Terima kuaru. Memang iro terita senga-senga marilalam memeto daripada terima rai tahu atau pekogi menurut tak. Ya, marilalam ya sedih memang iro memang dia gagas suara masuk, tapi manu mani sedih papena dingin nariku tas senga-senga terina tahu daripada siseng keras sekali suaranya, ya kan? Ya, begitu. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu menangis karena mendengarkan juga bacaan-bacaan Al-Qur'an. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu kebiasaannya itu adalah senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari sahabat-sahabat. Padahal liru Nabi kau dipikir-pikir iki mesti alena mapa guru, alena diang kalinga samana mengaji ku di sahabat. Tapi Nabi itu kebiasaannya juga kadang nolli liru sahabat untuk baca Qur'an apa Nabi mengkalingai, termasuk yang disebutkan oleh guru kita di dalam As-Syama'il ini. Ya, Nabi itu pernah memanggil Abdullah ibnu Mas'ud. Dia mengatakan kepada Abdullah, "Iqra alayya ya Abdullah." Baca nasa kurangnya Abdullah. Maka dia pengulut Abdullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil." Pekogi carana nasang ya usuruna pong Allah Ta'ala bacaan ngi kurangnya na yero kurangnya justru diturunkan kepada engkau wahai baginda Nabi. Ya. Jadi Abdullah itu mengatakan, bagaimana saya mau bacakan Al-Quran kepada Nabi? Nah, itu Al-Quran justru turun kepada Nabi. Betuan mestinya Nabi yang mengajari kami. Tapi apa kata Nabi SAW? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi
wahai Abdullah, saya ini senang, suka mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari yang lain. Ya, faqara'tu surat An-Nisa'i hatta balagtu wa ji'na bika ala haula'i syahida. Lalu Abdullah menceritakan bahwa saya saat itu membacakan suratun Nisa. Dibacakan ini suratun Nisa sampai ayat Allah yang mengatakan wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ya, artinya, dan kami datangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Ya rubetuan ayat wa ji'na bika ala haula'i syahida, kata Allah, dan kami mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka itu. Lalu kata Abdullah, fara'aitu ainain nabiyyi tahmilani. Lalu aku melihat kedua mata Nabi itu berlinang air matanya. Jadi itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia mendengarkan bacaan Al-Quran, justru dia berlinang air matanya sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang kita sebutkan bahwa memang Nabi itu, ya, sebagai saksi semua orang di hari kemudian. Ya, makanya disebut Al-Hasyir. Ya, Al-Hasyir artinya Nabi yang akan diikuti jejaknya di hari kemudian, semua orang akan berjalan di belakangnya. Ya, di hari kemudian. Ya, semuanya akan berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat-sifat Nabi, Bapak Ibu sekalian. Ya, termasuk tadi alas tidurnya dan tangisnya Nabi. Ternyata juga, ya, banyak hal yang sering menjadi sebab Nabi meneteskan air mata. Saya kira ini barangkali pengajian kita. Masih ada waktunya, Pak Suar. Siapa tahu ada yang mau berkomentar. InsyaAllah kalau panjang umur nanti kita lanjutkan, ya, bagaimana makanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk makanan favoritnya Nabi itu apa? Itu akan ada pembahasannya nanti khusus. Kalau kita lanjutkan nanti waktunya tidak cukup. Jadi insyaallah pengajian kita berikutnya nanti kita lanjutkan. Ya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.